Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir di pertemuan kita untuk hari ini. Jadi kita akan melanjut kembali pertemuan kita yang waktu kemarin-kemarin ya, kita sudah pernah bertemu dengan Kak Yendi untuk membahas geografi ya. Cuma untuk hari ini kita akan membahas mengenai sejarah ya. Jadi sejarah yang akan kita mulai pertama kali ini adalah sejarah untuk yang bahasan mengenai apa ini kalau kita sebutnya adalah materi yang mungkin dulu pas kelas 10 kalian pernah bahas di awal banget, yakni tentang apa yang kita namakan sebagai materi apa namanya ini eh, ilmu sejarah atau metodologi sejarah, sama nanti kita akan ngomongin juga mengenai istilahnya masa praaksara ya. Jadi praaksara di sini akan, kalau yang tadi kalian dilihat di sini bukan praaksara yang untuk di dunia ya, tetapi lebih kepada mengarah ke Indonesia. Karena sebenarnya untuk materi praaksara sendiri itu juga ada untuk yang skopnya itu adalah skopnya global. Makanya kan kalau di sana itu kita juga mengenal jenis-jenis manusia yang ada di Eropa atau mungkin yang ada di Cina atau mungkin juga ada yang di Afrika. Nah itu yang justru akan tidak terlalu dibahas di sini. Padahal sebenarnya memang kalau di UTBK nanti itu bukan cuma ditanyain yang di Indonesia, tapi juga ditanyain yang ada di global ya, kurang lebih seperti itu. Ya karena sudah masuk waktu apa namanya, sudah masuk waktu sudah 7 menit, kita langsung mulai saja. Ya kita akan mulai dari bagaimana kita melihat ilmu sejarah secara umum. Jadi kalau di kelas 10 ini kita berbicara tentang apa itu sejarah dari pengertiannya, kemudian apa itu pelaku dan juga saksinya. Kemudian apa yang kita ngomongin metodologinya, cara meneliti sejarah yang istilahnya itu sesuai dengan metode yang sudah dihitungkan. Kemudian nanti ada juga kita ngomongin ininya, pola pikir sejarah. Ataupun sebenarnya juga ada yang namanya itu konsep ruang, ada yang namanya konsep waktu, dan juga konsep manusianya. Dan apa yang membuat ini sejarah berbeda dari yang lainnya atau ilmu sosial lainnya. Kalau kemarin kalau kita belajar tentang geografi, kita hanya belajar tentang ruang dan manusia. Tapi kalau misalnya kita belajar tentang sosiologi, ya selain ruang, selain manusia, kita juga ngomongin tentang interaksi sosialnya. Atau di ekonomi, ya kita di ruangnya ada, manusianya ada, tapi kita juga belajar mengenai cara manusia memenuhi kebutuhannya. Dari mulai konsumsi, produksi, sampai dengan distribusi. Ya entah nanti kita juga belajar prinsipnya dan juga motifnya. Tapi kalau misalnya di sejarah, ada satu hal yang membuat dia ini sangat distinctively different atau sangat berbeda jauh sekali dibandingkan dengan ilmu yang lainnya, yakni apa yang kita sebut sebagai waktu. Makanya konsep waktu ini sangat ditekenin dalam sejarah khususnya. Nah, tetapi memang kalau kita berbicara tentang sejarah, sejarah itu dia lebih identik dengan apa yang ada di masa lalu. Ya meskipun kadang-kadang juga ditekenin untuk bagaimana masa lalu itu dipergunakan untuk mengetahui masa sekarang dan juga masa depan karena ada konsep yang dinamakan sebagai kesinambungan. Apa itu kesinambungan? Kesinambungan itu kalau kita sedikit bahas ya, adalah kalau kita ngomongin di masalah waktu, kesinambungan ini berarti artinya adalah waktu yang kemarin atau apa yang terjadi di waktu kemarin, karena kan nanti kan sejarah kan juga ada yang bisa sebagai suatu kisah, ada yang sebagai suatu peristiwa, ada yang sebagai suatu seni, ada juga yang sebagai suatu ilmu. Tapi khususnya kalau kita ngomongin istilahnya dia itu sebagai suatu apa namanya, sebagai suatu peristiwa, maka dia akan menjadi suatu apa yang terjadi secara nyata. Ketika dia terjadi secara nyata, ini akan menyebabkan sesuatu yang ada di masa sekarang. Gitu loh. Jadi kemarin akan ngaruh di masa sekarang ini. Nah, apa yang kejadian di masa sekarang ini bakalan mempengaruhi atau bakalan istilahnya itu menentukan apa yang terjadi di masa depan atau di masa besok. Jadi besok itu akan terjadi kalau kejadian sekarang itu bakalan terjadi gitu loh. Jadi kalau sekarang kita lagi seperti ini, besok nanti akan menentukan apa yang terjadi di masa besok. Nah, nanti arahnya bisa berbeda-beda. Nah, ini yang kalau dalam bahasa ilmiahnya itu disebut sebagai butterfly effect.
Kenapa? Karena misalnya kita melakukan ini, tapi di saat yang bersamaan bisa nggak kita memilih untuk melakukan yang lainnya? Bisa. Nah, nanti arahnya kemana? Arahnya ya dia nggak akan satu tujuan. Arahnya itu dia bisa mencar-mencar. Nah, satu tujuan itu kalau misalnya kita udah kelar gitu loh. Nah, itu kalau misalnya kita ngomongin tentang konsep waktu dalam sejarah. Termasuk juga ada yang namanya itu perubahan dan ada juga yang namanya itu pengulangan. Kenapa? Karena kalau perubahan ya pasti sekarang akan beda dengan besok. Besoknya lagi dengan besoknya lagi ya pasti akan beda. Tapi kalau misalnya untuk pengulangan, ini lebih kepada suatu peristiwa sejarah, seringkali dia akan mengalami itu atau cara yang atau istilahnya konsep yang mirip, tetapi dengan cara yang berbeda. Contoh, ada nggak hari ini perang? Ada. Tapi sama nggak cara perangnya dengan tahun misalnya sebelum Masehi atau tahun zaman Romawi atau zaman Perang Dunia I? Ya jauh beda. Itu mereka dengan konsep yang sama tetapi dengan cara yang berbeda. Nah, itu yang disebut sebagai konsep pengulangan seperti itu. Oke, sekarang kita akan mulai saja di nomor 1. Di sini dikatakan bahwa, nah tadi kita membicarakan bahwa sejarah itu akan memiliki dua unsur manusia. Yang pertama, ada yang namanya itu pelaku dan ada yang namanya itu saksi. Ya. Jadi pertama di sini ada yang namanya pelaku, sama satu lagi adalah saksi. Nah, apa perbedaan antara pelaku dengan saksi ini? Tetapi kalau misalnya kita mau bedain dulu, kita harus tahu dulu persamaannya. Persamaannya adalah pelaku ataupun saksi itu sama-sama mengalami peristiwa sejarah di waktu yang sama. Jadi misalnya kalau ada peristiwa misalnya G30S atau mungkin peristiwa tahun 80-an misalnya seperti peristiwa Tanjung Priok, atau mungkin kalau di Indonesia yang salah satu itu bom Bali atau misalnya tsunami Aceh apa segala macamnya. Nah, dia itu mengalami di waktu yang sama. Nah, misalnya kalau KND misalnya, KND dia itu apa namanya atau KND itu pernah melihat peristiwa 98 atau turunnya Presiden Soeharto. Nah, apakah KND melihat peristiwa itu? Iya, benar-benar secara langsung karena KND mengalami di masa yang sama. Cuma perbedaannya adalah, nah tadi kan kita sama-sama pelaku ataupun saksi sama bareng berada di waktu yang bersamaan juga. Tapi kalau misalnya pelaku sama saksi, bedanya adalah kalau pelaku dia ini yang menjalankan secara langsung. Jadi dia yang melakukannya. Tapi kalau saksi cuma yang ngeliatin doang. Nah, itu bedanya di situ aja. Jadi kalau pelaku benar-benar sebagai apanya ya? Ya kayak pelaku utamanya, kayak tersangka utamanya lah. Nah, dia ini adalah yang menjalankan secara langsung. Tetapi kalau saksi ini lebih banyak kepada sesuatu yang atau seorang yang melihat peristiwa tersebut. Jadi dia tidak melakukan apa-apa, tapi dia hanya melihat doang. Itu adalah saksi. Tapi apakah waktunya sama? Iya. Nah, ini makanya disebut sebagai namanya sumber primer. Ya, sama-sama dia ini pelaku ataupun saksi adalah sumber primer. Tapi kalau misalnya sumber sekunder bagaimana? Kalau sumber sekunder, dia itu cenderung untuk berada di waktu yang berbeda. Jadi, misalnya kalau kita mau meneliti perang dingin yang terjadi tahun 45 sampai tahun 1991. Nah, kalau kita apakah kita mengalami masa perang dingin? Kan enggak. Karena sudah selesai tahun 91, bahkan mungkin bahkan semua dari kalian atau beberapa dari kalian belum ada yang lahir. Kayak dia aja itu baru umur berapa gitu loh perang dingin. Nah, cuma kalau misalnya kita ngomongin tentang perang dingin, apakah kita bisa mengetahuinya? Bisa. Dari mana? Sumber-sumber yang ada. Nah, anggaplah kita mengetahui tentang perang dingin. Makanya kita akan misalnya ditanya sama orang, misalnya, perang dingin itu bagaimana? Nah, kita bisa ngejawab dengan gamblang gitu loh. Nah, itu yang disebut sebagai sumber sekunder. Kita tidak mengalaminya, tapi karena kita mengetahuinya, maka kita kasih tahu orang. Nah, itu namanya sumber sekunder, gitu ya. Bisa juga sumber sekunder ini adalah berupa dokumen. Bisa berupa video, bisa berupa kertas, bisa berupa film, bisa berupa game, dan segala macamnya. Ini adalah namanya sumber sekunder, kayak gitu ya. Nah, di sini dikatakan kalau misalnya kita mau ngomongin pelaku sejarah, dia ini perannya sangat penting dalam penelitian sejarah. Kenapa itu sangat diperlukan? Simpel tadi, karena dia ini menjadi orang yang terlibat langsung. Nah, orang yang terlibat langsung,
dia ini bisa dikatakan valid nggak? Oh, valid banget. Cuma apakah bisa ini dia sesuatu yang benar? Ya bisa, ya mungkin nggak bisa selamanya benar ya. Tetapi kalau orang tahu, oh ini pelakunya langsung, pasti orang akan ngerasa bahwa wah ini valid betul ini. Coba kalau misalnya kita nanya ke orang yang mungkin bukan merupakan pelakunya ya, mungkin agak bisa diragukan. Ya terutama kalau misalnya tadi, kalau kita ngomong perang dingin kepada orang yang mungkin istilahnya lah, ini kan dia akhirnya kan di tahun segini, bahkan yang banyak yang beranggapan seperti itu. Kenapa ya? Karena dia tidak mengalami langsung ataupun melakukannya langsung. Nah, kalau sudah melakukannya langsung, biasanya dia akan sangat valid tuh kredibilitasnya atau apanya ya, kepercayaan orang terhadap dia itu akan sangat tinggi. Gitu ya. Jadi kalau pelaku dia itu menjalankan secara langsung, kalau saksi hanya melihat, tetapi persamanya apa? Persamanya sama-sama sumber primer. Gitu aja ya. Oke, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang ditambahkan, silakan. Kita kalau enggak, kita lanjut ke nomor 2. Simpelnya gini ya, untuk nomor 1 ya. Oke, sekarang kita ngomongin tentang nomor 2. Nah, di sini dikatakan pola pandang sejarah. Sejarah, tadi kan kita membicarakan bahwa dia itu yang membedakan dari ilmu lain adalah masalah waktu. Waktu itu adalah sesuatu yang berurut dari ujung awal sampai yang ujung akhir yang sebenarnya waktunya itu bisa kita waktunya bisa kita apa bahasanya bisa kita tentuin sendiri. Karena kenapa? Karena kan kita nggak tahu akhirnya itu kapan. Nah, kalau dalam aslinya ilmu sejarah, dia ini akan memiliki pola, misalnya kalau kita gambarin, ini misalnya awalnya di sini, terus kemudian dia bergerak ke sini, nah ini misalnya adalah masa sekarang ini, dan kemudian ada di masa akhir, ya, masa akhir yang berurut. Jadi misalnya kalau misalnya ini jam deh, kita pakai ukuran jam, misalnya jam 10, nah, sekarang jam 10.50 misalnya. Nah, akhirnya misalnya nanti jam 12 atau misalnya jam 1 deh misalnya. Nah, itu adalah akhir dari waktu tersebut, peristiwa tersebut. Dan ini diurutkan. Gak mungkin ini mulainya jam 12, gak mungkin. Terus tiba-tiba selesainya itu jam 10. Emang kita mau ngapain gitu loh. Flashback hitungannya. Kalau flashback ini harus dimulai dari sini gitu loh. Jadi sejarah sangat mementingkan urutan waktu atau yang dikenal dengan bahasa lainnya itu adalah kronologi gitu. Jadi kronologi yang membicarakan waktu dari ujung awal sampai ujung akhir. Nah, yang membedakan dengan ilmu sosial lainnya, kalau ilmu sosial lain tadi apa yang kayak itu kan di awal, kalau misalnya sosiologi, kalau sosiologi dia itu cenderung akan membicarakan satu peristiwa ngelebar. Jadi misalnya kita ngomongin tentang interaksi sosial. Nanti juga akan ditanyain, bagaimana jenis interaksi sosialnya? Disosiatif atau asosiatif? Bagaimana cara komunikasinya? Primer atau sekunder? Atau misalnya orangnya kenal apa enggak? Ya, atau sampai segala macamnya. Jadi benar-benar sangat detail sekali. Latar belakang orangnya bagaimana? Atau misalnya orangnya tersebut apa namanya dia itu berasal di suku yang sama atau etnis yang sama atau enggak? Jadi melebar kemana-mana. Nah, jadi ilmu sosial lainnya itu sering istilahnya itu kita namakan sebagai sinkronik ya bahasanya. Jadi rata-rata ilmu sosial lain itu dia polanya sinkronik. Nah, cuma kalau misalnya kita ngomongin tentang sejarah, dia ini kronologi, dia berdasarkan waktu. Nah, nama lain dari kronologi ini adalah berawal dari pola pandang yang dinamakan sebagai diakronik ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang diakronik ini adalah kondisi untuk bagaimana dia ini bisa menciptakan suatu kronologi atau urutan waktu dari awal sampai dengan akhir seperti itu. Nah, sinkronik ini di sisi lain ini nantinya akan menghasilkan sesuatu yang lebih luas, menghasilkan sesuatu yang lebih melebar, menghasilkan sesuatu yang lebih detail. Nah, makanya ini akan kita namakan nama lainnya itu adalah periodisasi. Nah, cuma kalau misalnya kita bertanya, apakah periodisasi ini sama dengan sinkronik? Sebenarnya nggak sama-sama amat ya, tapi mirip. Jadi kalau periodisasi ini dia bedanya dengan sinkronik. Jadi kalau sinkronik tadi kan ditanya,
Kalau di sosiologi contoh, bagaimana struktur sosialnya, bagaimana norma nilainya. Nah, tetapi kalau di periodisasi, ini nantinya akan dikasih waktu juga. Jadi, misalnya kalau di tahun 40 sampai 50 kejadiannya apa. Nah, sampai tahun 90 sampai 2000 kejadiannya apa. Tapi bedanya kalau di kronologi cuma dikasih tahu satu kata atau satu kalimat doang biasanya. Contoh, misalnya di tahun 2006 lumpur lapindo. Nah, udah dikatain gitu aja kalau di kronologi atau diakronik. Tapi kalau misalnya di periodisasi, misalnya di tahun 2006, lumpur lapindo terjadi karena kesalahan pengeboran bla bla segala macam yang istilahnya itu membuat beberapa desa tenggelam. Nah, itu dikasih tahu dalam bentuk sinkronik seperti itu. Nah, itu yang istilahnya menyebabkan bagaimana pola sinkronik dan juga pola diakronik ini berbedanya di bentuk dari penjabarannya. Kalau penjabaran di diakronik dia memanjang pakai waktu, tapi kalau sinkronik dia pakai meluas dalam ruang, kayak gitu aja. Jadi detail banget penjelasannya. Tapi kalau diakronik cuma udah peristiwanya satu, tapi waktunya panjang banget, bahkan bisa nggak terbatas, gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini juga ada yang namanya kausalitas. Kausalitas ini tadi yang kayak disebutkan di yang awal ini. Jadi kalau kausalitas ini menjelaskan sebab akibat. Misalnya kemarin, kenapa sekarang bisa terjadi? Karena kemarin. Atau enggak, kenapa besok bisa kejadian? Ya karena hari ini. Nah itu tadi. Jadi hari ini menyebabkan besok, kemarin menyebabkan hari ini. Kayak gitu aja simpelnya. Kalau analitik ya berarti kayak analisis, kita lebih dalam lagi, kita lebih membahas secara detail kenapa itu bisa kejadian. Nah itu ya kalau kita ngomongin mengenai apa yang disebut dengan pola pandang sejarah. Sebenarnya simpelnya cuma dua, sinkronik sama diakronik. Kalau diakronik pakai waktu, sinkronik itu menggunakan ruang, ya sama seperti ilmu sosial lainnya, seperti itu. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau tidak, Candy lanjut ke nomor 3 ya. Kita lanjut ke nomor Kak, 3. Kak, Kalau mau ya, nanya dikit dong. Pak. Tadi yang kalau sinkronik itu berarti yang uang-uang gimana tadi? Bisa dijelasin ulang dikit gak? Saya Gini, mau nyatet. gini. Pola pandang sejarah itu dua. Ya. Pertama diakronik. Ini yang pola asli. Kalau pola asli diakronik, dia menggunakan waktu, ya, menggunakan waktu di mana dia ini menjelaskan waktunya itu berurut dari awal sampai selesai. Jadi misalnya kalau dengan kelas kita ini, kita mulai jam 10.30, selesai jam 12 pas misalnya, atau 12 kurang misalnya. Nah, itu kan berurut, terus berurut sampai dengan selesai. Jadi misalnya di jam ini ada apa, di jam ini ada apa, di jam ini ada apa, berurut dari awal sampai akhir. Itu diakronik. Makanya diakronik ini menghasilkan kronologi. Ya, kronologi itu adalah penjabaran waktu dari ujung awal sampai ujung akhir, kayak gitu. Itu kalau kita ngomongin tentang diakronik yang menghasilkan kronologi. Tapi kalau sinkronik, ini dia bergerak dalam suatu ruang, ya. Kenapa ruang? Yang tadi Candy kan jelasin bahwa dalam ilmu-ilmu lainnya, sejarah ilmu-ilmu lainnya itu dia cenderung apa ya bahasanya ya? Gini, kalau kita tadi ngomongin sosiologi, sosiologi kan ngomongin tentang interaksi sosial. Nah, tapi di interaksi sosial ini atau di yang lain-lainnya juga itu dibahas dengan detail banget. Misalnya interaksi itu apa? Asosiatif disosiatif apa? Ada akomodasi bagaimana? Apa itu mediasi? Apa itu adjudikasi? Apa itu arbitrasi? Terus dijelasin lagi, misalnya arbitrasi kalau gimana? Benar-benar detail banget. Tapi kagak ngomongin soal waktu. Tapi kagak ngomongin soal apa ya? Soal kayak kan ini dari kapan sampai kapan tuh nggak diomongin. Gitu loh. Jadi ruang itu hanya membicarakan place-nya, tempatnya doang. Ya udah, urusan waktu ya bisa kita manipulasi karena dianggap nggak ada waktunya. Tapi kalau sejarah, dia sangat menekankan di sini nih. Tuh. Kenapa? Karena ada batas waktunya dan juga ada urutan waktunya. Nah, ini makanya sinkronik ini lebih banyak digunakan di luar sejarah sebenarnya. Cuma untuk sejarah modern ini sekarang juga ditekanin di sini. Kenapa? Karena biar lebih orang-orang lebih tertarik untuk mengetahui kenapa kok peristiwa itu bisa kejadian. Karena kalau misalnya kita ngomongin cuma waktunya doang, ya udah kita kayak kayak misalnya, oh ternyata di sini ada ini, tapi kita nggak tahu apa penyebabnya. Gitu.
Paham ya di sini ya, untuk perbedaan antara diakronik dan sinkronik. Berarti Oke? kalau misalnya sinkronik itu nggak pakai penjelasan waktunya gitu. Biasanya nggak pakai penjelasan waktu. Nah, yang pakai penjelasan waktunya itu adalah periodisasinya. Jadi periodisasi itu dibantu dengan waktu, tetapi waktunya ini dia tidak panjang. Jadi batasannya sangat Oh, pendek gitu. Kalau diakronik itu panjang banget, bahkan bisa ribuan sampai ratusan ribu tahun, gitu ya. Oke? Ada oke, yang mau makasih ditanyakan Kak. dulu? Ya oke. Kalau nggak ada, kita lanjut Kalau yang ke analitiknya apa, Kak? analitik itu dia mirip seperti sinkronik. Mirip seperti sinkronik, tapi dia itu ini ya, kalau analitik ini dia lebih kepada satu bagian yang sangat terbatas. Jadi mendetail banget tapi di satu bagian aja. Itu analitik. Tapi analitik juga bisa berarti kita berpikirnya itu kayak ya tadi, misalnya ini akan menghasilkan ini. Misalnya proklamasi kemerdekaan terjadi karena misalnya menyerahnya Jepang. Jadi dianalisis banget tuh di situ. Jadi lebih sempit lagi. Mirip seperti sinkronik tapi dia lebih sempit. Gitu sih. Oke, nomor 2 ada yang mau ditanyakan kembali? Kalau enggak, kita lanjut ke nomor 3. Nah, tadi kita ngomongin tentang sumber ya. Sumber tadi kayak disebut sudah ada 2. Sumber primer dan juga namanya sumber sekunder. Nah, tadi kayak ini sudah sedikit sebutkan. Apa itu sumber sekunder? Sumber sekunder ya bisa berarti orang yang tidak dalam waktu yang sama atau tidak dalam periode yang sama. Jadi misalnya contoh kita ngomongin apa namanya perang dunia lah, bahkan perang dunia kan berarti tahun 39 ya, 39 sampai 45. Apakah kita hidup di masa itu? Kan enggak. Tapi apakah kita tahu itu perang dunia 2 secara detail? Ya bisa aja. Dapat dari mana kita? Dapat dari misalnya dokumen. Dokumen yang menunjukkan tentang perang dunia itu. Tetapi dokumen ini juga harus diperhatikan. Kalau dokumen sumber sekunder itu biasanya berasal dari periode yang sama ataupun ditulis sama orang yang yang hidup di masa yang sama juga. Tapi kalau dokumennya ini berasal dari periode yang beda, ya itu namanya sumber sekunder, kayak gitu ya. Tetapi di beberapa buku juga sering dituliskan bahwa dokumen pun walaupun itu berasal dari waktu yang sama, itu dikatakan sebagai sumber sekunder juga. Nah, ini memang agak membingungkan. Tapi kalau Candy lebih mengarah kepada dokumen itu ya sumber sekunder gitu, bukan sumber primer. Kalau sumber primernya ya itu ya orangnya kebanyakan. Tapi ada juga yang bilang dokumen itu sumber primer juga bisa, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini yang bisa dikelompokkan sebagai sumber sekunder ini apa? Nah, yang pertama di sini dikatakan pergantian rezim pada 21 Mei 1998. Jadi Presiden Soeharto sebagai presiden kedua kita itu mundur jadi jabatannya tanggal segitu 21 Mei 1998. Nah, apa yang kita bisa klasifikasikan atau apa yang bisa kita kelompokkan sebagai sumber sekunder? Nah, yang pertama adalah di sini adalah laporan resmi pemerintah. Nah, laporan resmi pemerintah ini ya walaupun di sini tidak dikatakan yang ditulis pada masa itu. Nah, tetapi kalau laporan resmi pemerintah, apakah ini dikeluarkan oleh sumber yang valid? Ya. Apakah sumber ini merupakan sumber primer? Iya. Makanya ini tidak bisa kita katakan sebagai sumber sekunder. Ini adalah sumber primer bahkan karena berasal dari orang yang benar-benar melakukannya dan orang-orang yang saksi yang istilahnya itu assisting atau membantu orang yang menjadi pelaku gitu. Jadi pelaku itu sebenarnya juga nanti kita bisa bagi. Ada pelaku yang kalau di sepak bola sama aja yang ngegolin, satu lagi yang assist gitu loh. Nah, itu ada seperti itu. Nah, laporan dari pemerintah ya jelas itu sumber primer. Kenapa? Ya karena dari orangnya, dari itunya langsung kok, dari instansinya langsung gitu. Atau misalnya pidato B.J. Habibie. Nah, B.J. Habibie ini siapa? Waktu itu B.J. Habibie adalah wapresnya Soeharto. Nah, ketika pelantikan itu di Habibie ada di sekitarnya, di sampingnya, dan dia memberikan pidato untuk pengukuhannya sebagai seorang presiden. Apakah ini sumber primer? Iya, tapi bukan sumber sekunder. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya sumber sekunder, biasanya tadi dia itu berasal dari waktu yang memiliki periode yang nggak sama. Gitu ya. Nah, terus kemudian catatan harian yang dibuat Amin Rais. Nah, Amin Rais itu siapa? Amin Rais itu adalah tokoh politik yang sekarang mungkin lebih terkenal sebagai politisi dari Partai Amanat Nasional atau PAN. Bahkan PAN itu sudah ada dari zaman itu. Nah,
Apakah dia menulis waktu dengan di masa waktu itu? Iya. Karena Amin Rais ini adalah pelaku sejarah juga, bukan saksi sejarah. Berarti ini apakah sumber primer? Ya sumber primer, tapi bukan sumber sekunder. Nah, tetapi yang kalau kita ngomongin tentang sumber sekunder, ini gitu loh. Kenapa? Lihat waktunya. Waktunya ini adalah tahun 2004. Kalau tahun 2004, apakah ini waktunya bareng dengan munduran diri Presiden Soeharto? Ya enggak. Bedanya 6 tahun. Nah, jadi dia menulis bahwa dia ini menulis jatuhnya rezim Soeharto, tapi ditulis anggaplah tahun 2021. Apakah itu masih relevan? Ya bisa aja udah enggak. Presiden kita aja udah ganti berapa kali sejak tahun 2004. Berarti sudah ganti 2 kali gitu loh. Nah, inilah yang istilahnya mungkin tidak akan bisa seakurat kalau misalnya yang berasal dari waktu yang sama. Nah, tapi kalau misalnya misal kita bertanya, bukannya yang ini bukan bisa jadi nggak akurat. Lah sekarang jurnalis istananya itu bener-bener lah ada di situ. Dia itu saksi utama, saksi mata yang melihat bahwa si Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri, dilantiklah B.J. Habibie sebagai presiden. Apakah persaksian dia ini dianggap saksian palsu? Ya enggak. Misalnya ada orang yang bilang, oh iya bener dia ada di situ. Oh ada catatannya dia. Ya mau gimana? Gitu loh. Nah, itu kalau misalnya kita ngomongin tentang tadi sedikit tentang sumber primer dan sekunder, meskipun memang ada beberapa perbedaan penafsiran tentang apa yang dimaksud dengan sumber primer. Kalau primer itu nggak usah diragukan lagi ya kalau orang ya. Tapi kalau misalnya untuk dokumen ini memang ada perbedaan pendapat tentang dokumen mana yang dimasukkan ke sumber primer ataupun sumber sekunder. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu untuk nomor 3. Oke, nomor 3 kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak mau ditambahkan, kita lanjut ke nomor 4. Nah, ini penelitian sejarah ya. Jadi nomor 4 ini kita akan sedikit bahas dulu tentang tahapan penelitian sejarah. Penelitian sejarah itu memang mirip seperti kalau kita lagi mau bikin karya ilmiah. Jadi ada milih topik dulu, kemudian kita ambil datanya. Nah, untuk milih topik ya tentu saja kita akan masukkan di bagian yang paling pertama. Kemudian kita akan melakukan pengambilan data. Pengambilan data yang istilahnya itu mendukung penelitian kita. Nggak peduli itu datanya buluk atau datanya itu bagus, kita ambil aja. Itu kita namakan sebagai namanya heuristik ya. Jadi kalau heuristik itu kita ngambil data nggak peduli seapanya itu datanya, kita akan ambil. Nah terus kemudian, baru tadi data-data yang kita ambil ini kita sortir, kita seleksi dalam suatu langkah yang dinamakan sebagai kritik dan juga verifikasi. Jadi kalau sebenarnya di dalam ini ada 2 langkah. Jadi kita melakukan sortir dulu, baru habis itu kita ambil mana yang sesuai dengan kita. Nah, kritik itu nyortirnya, verifikasi itu udah ini yang akan kita ambil. Nah, terus kemudian setelah kita ambil dan verifikasi, kita lakukan tahapan yang disebut sebagai interpretasi. Nah, interpretasi ini bisa berarti macam-macam. Kalau dari bahasanya aja artinya adalah menafsirkan. Maksudnya apa? Jadi kan banyak data yang kita ambil itu merupakan data yang mungkin aja tidak sesuai dengan audiens kita. Misalnya kita mau bikin komik sejarah, tapi bahasanya itu adalah bahasa yang biasa digunakan oleh profesor. Sementara target audiens kita adalah remaja sama dewasa muda. Ngerti nggak mereka? Bisa jadi enggak. Apalagi remaja usia 14 sampai 18 tahun. Itu akan sangat membingungkan mereka kalau menggunakan bahasa profesor. Makanya di tahapan ini, kita melakukan sesuatu untuk membuat bahasa dewa tadi menjadi bahasa yang lebih kita paham. Atau bisa juga kita di sini mengurutkan kejadian dari awalnya gimana, jadi akhirnya gimana, atau range waktunya itu bisa kita otak-atik. Yang penting bisa tersampaikan. Gitu. Nah, setelah selesai interpretasi, kita akan melakukan apa yang dinamakan sebagai historiografi. Jadi penceritaannya itu kita lakukan di sini. Bebas mau pakai cara apa aja, mau buku, komik, video, game, ya silakan, suka-suka kalian, resource yang adanya seperti apa gitu. Nah, kita akan fokuskan sedikit di bagian kritik ini. Jadi kritik ini adalah tadi ya, kita mensortir, kita menyeleksi, kita memilah-milah mana yang bagus dan mana yang mungkin bisa kita simpen ataupun mana yang bisa kita gunakan di yang lain atau bahkan kita buang. Nah, kritik ini nanti ada 2. Ada yang disebut sebagai kritik
internal, yang pertama di sini. Dan tentu saja satu lagi adalah kritik yang dinamakan sebagai kritik eksternal. Nah, sekarang kalau kita bertanya, apa bedanya kritik internal ataupun eksternal? Jadi kalau eksternal dulu ya, eksternal itu adalah kita melihat dari luarnya, kita ngelihat bentukan fisik dari apa yang kita teliti. Misalnya, kalau kita neliti tentang dokumen, itu kita misalnya neliti dokumen, mau penelitian dokumen tahun 1950-an. Nah, kita cek kertasnya di situ. Kertasnya bagaimana? Terus kemudian tulisannya bagaimana? Maksudnya tintanya bagaimana? Atau enggak kertasnya itu sudah mulai lapuk atau bagaimana? Atau sudah mulai menguning atau gimana? Karena biasanya kalau kertas lama, dia itu suka menguning ya karena termakan usia. Nah, itu adalah kritik eksternal. Nah, tetapi kalau kritik internal, itu kita melihat istilahnya kontennya bagaimana, isinya bagaimana. Nah, makanya itu seringkali dua-duanya akan dipadukan atau dikombinasikan nantinya. Misalnya begini, tadi kita mau ngelihat dokumen tahun 50-an. Oke, luarannya bagus nih. Misalnya luarannya pas banget. Oh, ini kertasnya sudah jadul. Terus gaya tulisannya sudah dia pakai tinta apa yang sudah jadul. Terus kemudian ada warna penguning karena itu kertasnya sudah lama. Nah, tapi gaya tulisannya dia menggunakan kata contoh skui atau ngap atau apa. Nah, ini mah apa gitu loh. Itu secara eksternalnya sih bener, orisinil. Jadi ada dua yang dicari, namanya orisinil dan otentik. Jadi kalau orisinil itu sama asalnya, tapi kalau otentik itu sama kontennya. Nah, tapi kalau misalnya tadi, oh bener nih, ini secara luaran sih bagus, meyakinkan, tapi isinya dengan gaya bahasa zaman sekarang ya nggak otentik gitu loh. Gitu. Jadi nggak ini pasti ditulis di zaman sekarang tapi menggunakan kertas jadul. Nah, itu kalau kita ngomongin tentang namanya kritik eksternal dan internal. Nah, berarti kalau tadi kita ngomongin tentang internal, kita cari aja mana yang merupakan kontennya. Kontennya ya berarti lebih kepada yang ini, gitu. Kalau misalnya latar belakang, ya sebenarnya memang ada orang yang bilang, oh latar belakang, gitu loh. Ya tapi kan latar belakang ini kan berasal dari luarnya, gitu. Latar dari luar dokumen tersebut. Makanya kita akan lebih meneliti tentang kontennya. Kita akan meneliti tentang isinya atau misalnya apa yang ditulis di sini. Tadi misalnya kalau kita dokumen tahun 60-an atau 90-an aja, itu belum ada kalimat-kalimat yang kita gunakan zaman sekarang. Itu aja sebenarnya kuncinya di situ. Paham ya? Untuk perbedaan antara kritik internal dengan kritik eksternal. Jadi kalau eksternal itu dari fisiknya. Tapi kalau dari internal itu dari misalnya kontennya. Gitu ya. Makanya kalau internal itu mencari sesuatu yang dinamakan sebagai otentisitas atau otentik. Tapi kalau untuk eksternal untuk mencari orisinalitas. Nah, jadi kalau kita bertanya, kok bukannya sama aja ya otentik dengan orisinil? Sebenarnya ya kalau dalam bahasa Indonesia, dalam artinya aslinya, itu artinya asli. Cuma bedanya kalau otentik itu asli kontennya atau asli isinya. Tapi kalau orisinil asli siapa yang ngebikinnya, gitu aja. Gitu ya, untuk perbedaan kritik internal dan eksternal. Alright, kalau ada yang mau ditanyakan boleh, tapi kalau misalnya belum ada, kita lanjut dulu ya ke nomor 5. Ya. Kalau misalkan yang D itu bisa termasuk kritik internal nggak sih? Ya tadi seperti kayak dibilang, bisa jadi ada orang yang atau ada beberapa pandangan yang menyatakan bahwa betul bisa aja itu yang latar belakang itu adalah kritik internal, bisa aja. Cuma ini kalau latar belakang ini kadang-kadang kan kita juga mencari itu di mananya, lebih keluarnya. Jadi tidak terlalu merujuk kepada isi dokumen tersebut. Karena kenapa? Yang kita cari beneran di kritik internal ini lebih mengarah kepada isinya ini dulu nih. Gitu loh. Jadi dari isinya itu kita bisa tahu arahnya kemana. Tapi kalau latar belakangnya itu, oh ya itu lebih kepada keluarnya, lebih ke lebih ke sesuatu yang di luar dokumen itu. Kalau menurut Candy ya, tapi kalau menurut orang lain, ya kalau latar belakang kan otomatis isinya akan terinikan juga gitu loh. Nah makanya soal ini memang agak rancu sih. Soal ini memang agak gimana ya, agak membingungkan bagi yang mungkin saja tidak terlalu memahami ini kemana arahnya gitu loh. Even kayak di sendiri pun banyak berdebat ya dengan beberapa yang lain karena ini memang ini ada yang bilang deh, ada yang bilang gitu loh. Maksudnya. Paham ya maksudnya ya? Oke. Makasih Kak. Oke, jadi mungkin di redaksi lain ya ini kan adalah soal yang mungkin cukup ini kan dokumen ya. Jadi maksudnya bisa jadi nanti kalau kalian di UTBK tahun besok
itu nantinya kalian akan menemukan bentuk soal yang agak berbeda. Gitu aja sih. Ya, tetapi konsep dasarnya tadi ya, yang penting kita paham konsep dasarnya, yakni eksternal itu biasanya untuk fisiknya, bentuk keluaran fisiknya, tapi kalau untuk internal itu dia menggunakan konten di dalamnya. Paham ya? Oke, kalau enggak ada yang mau ditanyakan lagi, kita lanjut dulu ke nomor 5. Nah, di sini dikatakan untuk mengetahui perkembangan masyarakat di waktu kemarin dengan sudut pandang kultural dan budaya. Nah, ini kita bisa menggunakan ilmu apa nih untuk membantu kita? Jadi, sejarah tetap akan menggunakan ilmu bantu ya, seperti juga geografi dan sosiologi. Tetap akan menggunakan ilmu bantu yang merupakan apa? Nah, kita di sini kalau misalnya untuk mengetahui apa semuanya ini nih, ini adalah ilmu bantu sejarah. Ya, semua politik, geo, sosio, ekonomi sampai matematika pun adalah ilmu bantu sejarah. Nah, cuma kalau misalnya di sini dikatakan secara detail, di sini ditanyakan kultural dan budaya. Maka kita akan menggunakan apa? Nah, simpelnya karena ngomongin budaya, maka kita akan menggunakan antropologi. Apa itu antropologi? Antropologi adalah ilmu yang mempelajari budaya manusia. Ya, jadi beda dengan sosiologi. Sosiologi itu ngomongin tentang apa? Kalau kemarin kalau sosiologi ya kita pernah bahas sosiologi kayaknya belum ya. Sosiologi itu ngomongin tentang masyarakat dan interaksi. Ya, jadi kalau sosiologi kita bisa tahu kok dari mananya kok sosiologi mempelajari masyarakat dan interaksi, karena dari objeknya ada dua, objek formal dan material. Apa objek formalnya? Ya masyarakat. Objek materialnya interaksi sosial antara masyarakat tersebut. Jadi dia enggak ngomongin budaya. Kalau politik ya berarti dia ngomongin tentang cara berstrategi, cara berpolitik. Beda ya. Kalau pemerintahan mungkin akan masuk ke sini. Tapi kalau geografi, ya geografi itu kan ngomongin tentang manusia dan alam sekitarnya. Jadi bukan masalah budaya. Betul, di geografi kita juga belajar budaya, tapi budaya ini akan secara khusus dibahasnya di sini. Sementara geografi akan ngomongin budaya yang berhubungan dengan apa namanya? Berhubungan dengan kondisi geografis masyarakat yang bersangkutan. Contoh, orang Toraja sama orang Bugis ya beda meskipun satu provinsi. Karena cara hidup mereka beda. Atau misalnya orang Jawa dengan orang Minangkabau ya berbeda karakternya. Kenapa? Kondisi geografis mereka beda. Gitu aja ya. Terus kemudian kalau ekonomi sudah jelas. Ekonomi adalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan selama manusia itu ada. Ya makanya kita tahu ada kebutuhan yang sifatnya primer, sekunder, sampai tersier, sampai kebutuhan sekarang sampai besok. Nah itu kan adalah permasalahan dalam ekonomi. Gitu ya. Nah itu untuk nomor 5 adalah antropologi. Seperti itu. Oke, nomor 5. Sekarang kita masuk ke nomor 6. Sini dikatakan. Nah, masyarakat kita itu memang cenderung untuk melakukan sesuatu gimana ya bahasanya, dan bahkan itu sampai sekarang itu masih ada, adalah melakukan sesuatu untuk meneruskan itu dari ujung atas sampai ujung bawah, atau dari generasi lama ke generasi baru. Nah, cuma memang masyarakat kita itu cenderung untuk tidak terlalu menggunakan metode tulisan. Kenapa? Jadi gini, kalau kita bertanya, kenapa kok masyarakat kita itu cenderung untuk tidak terlalu ngomongin tentang sesuatu itu kalau ditulis? Karena pertama, kita harus tahu dulu bahwa kondisi geografis kita ini sangat sangat banyak hujan. Sangat banyak hujan, makanya kalau misalnya kita menulis sesuatu, itu akan cepat luntur atau cepat rusak ya. Dibandingkan dengan masyarakat Mesir kuno atau masyarakat Yunani kuno, yang dari 2000 sebelum Masehi saja itu sudah ada tulisan. Nah, masyarakat kita itu kalau secara kalau secara yang resmi itu kan baru ada tulisan dikatakan tahun 400 Masehi, meskipun kayak dia sendiri pribadi tidak menyatakan bahwa itu sesuatu yang paling tua ya di Indonesia, karena bisa jadi ada yang lebih tua lagi, tapi mungkin karena adanya kondisi geografis yang berupa hujan dan juga berupa pelapukan ya, makanya tulisan-tulisan tersebut banyak yang hilang. Nah, tetapi ketika zaman sebelum tulisan ini ada, apa yang dilakukan oleh masyarakat kita pada saat itu? Simpelnya adalah melalui tradisi lisan. Gitu. Kenapa? Karena misalnya masyarakat mengalami, nah dia akan menceritakannya itu ke banyak orang. Sampai kalau misalnya secara pribadi ya dari orang tua ke anaknya, mungkin turunannya terus sampai sekarang. Ya itu tradisi yang sampai sekarang itu bisa dikatakan masih ada. Gitu loh. Kenapa juga demikian kok orang kita lebih suka pakai tradisi lisan? Karena tradisi lisan ini juga masuk dalam
budaya kita. Jadi budaya kita itu benar-benar lebih mengarah kepada ke situ. Dan dengan memori atau dengan ingatan, itu bahkan bisa lebih tahan lama dibandingkan dengan apa yang ada di tulisan. Jadi tulisan itu bisa rusak ya. Jadi kalau misalnya kita bikin suatu rekaman melalui tulisan, ya tadi kalau di Indonesia kalau misalnya dia hancur, ya orang nggak akan bisa ingat. Tapi ketika misalnya orang membacanya dan dia ingat terus, karena kalau misalnya kita mau ingat sesuatu, ya kita akan membacanya berulang-ulang sampai masuk ke alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar kita lah yang akan meneruskannya itu ke generasi selanjutnya. Nah, seperti itulah yang dilakukan oleh masyarakat kita, even dari sudah ribuan tahun yang lalu. Kayak gitu ya. Untuk nomor 6, itu jawabannya lebih kepada yang A ya. Oke, nomor, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Kenapa kayak yang prasasti, Kak? Kan banyak juga gitu. Prasasti kan nih, kata kuncinya. Belum mengenal tulisan. Prasasti udah ada tulisan. Paham nggak maksudnya? Itulah. Kalau prasasti, ya pasti ada tulisannya. Contoh, prasasti Ciareten, tulisan. Prasasti Yupa, tulisan. Sementara di sini belum ada tulisan. Kayak, lah gimana mau nulis? Kita aja nggak tahu mau nulis apa. Nah, tetapi memang ini masih misterius. Ini juga istilahnya masih diperdebatkan. Ini sejak kapan masyarakat kita mengenal tulisan? Apakah gara-gara masuknya kebudayaan Hindu-Buddha? Apakah sudah ada sebelum Hindu-Buddha? Ini masih banyak yang berdebatkan. Ya karena tadi tulisan kita tuh gampang rusak karena ya hujan. Dan juga beberapa itu lain yang memang terjadi banyak di Indonesia kayak gitu sih. Paham ya? Nomor 6 ya. Oke? Kalau nggak ada kalau nggak ada yang tanyakan, kita lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 7. Nah, jadi ini waktu kita kurang, ya semoga aja waktu kita cukup ya, karena di sini cukup banyak soalnya. Tetapi gini ya, kalau seandainya ini tidak selesai kayak dibahas semua, ini nanti soalnya kayak akan kasih ke kalian. Jadi kalau misalnya ada sisa, itu bisa kalian kerjakan, ya. Itu bisa kalian kerjain, dan kalau misalnya ada apa-apa, silakan tanyakan langsung ke Candy ya, seperti itu. Oke, kita lanjut dulu ke nomor 7. Nah, ini dia nih. Tadi kita sudah sedikit bahas tentang historiografi. Apa sih historiografi? Historiografi itu adalah penceritaan sejarah. Jadi sudah kita yang kalau dalam bentuk buku, kalau dalam bentuk tulisan, kalau dalam bentuk apapun itu sudah namanya historiografi. Itu sudah melewati tahapan 3 tadi ya, baik itu heuristik, baik itu kritik ataupun verifikasi, ataupun sudah interpretasi. Jadi kalau di buku atau di apa itu sudah melewati 3 itu semua. Jadi yang sudah masuk ke kita, nah itu yang namanya historiografi. Gitu ya. Cuma kalau kita ngomongin tentang historiografi, ini ada kalau di penggolongan waktunya itu ada 4, ya. Tapi ada juga yang bilang itu 3, tapi kayaknya dia akan menjelaskan yang 4 ya. Yang pertama adalah historiografi yang namanya itu klasik, itu yang pertama. Kemudian ada historiografi kolonial, kemudian ada historiografi kemerdekaan atau juga sering disebut sebagai historiografi nasional, dan satu lagi adalah historiografi kontemporer. Gitu ya. Sebenarnya kalau di kontemporer ini, kalau di beberapa buku dia akan dimasukkan ke sini, tapi kayak ini nggak sepakat dan lebih mengarah ke yang sini. Oke ya. Klasik. Klasik ini adalah historiografi yang ditulis pada masa Hindu-Buddha, sama satu lagi adalah masa kerajaan Islam. Nah, jadi kalau ada masa 1000-an atau 800-an sampai tahun 1500-an itu ditulis dengan gaya klasik namanya. Nah, kalau kolonial ya ini berarti masuk pada masa penjajahan ya. Penjajahan yang lebih spesifik lagi adalah penjajahan Belanda. Karena kalau penjajahan Belanda dia ini lebih banyak historiografinya, tetapi memang dari yang lain tuh ada. Contoh seperti penulisan buku History of Java itu oleh Inggris ya, oleh Sir Thomas Stamford Raffles di situ. Sementara kalau kemerdekaan ya ini berarti pada masa setelah kemerdekaan atau setelah penjajahan. Nah, tetapi kalau kemerdekaan ini dia historiografinya itu kalau rentang waktunya sampai tahun 90-an. Jadi itu ditulis dari tahun 45-an sampai tahun 90-an. Nah, di mana untuk kontemporer ini ditulis pasca atau pasca 90-an. Jadi setelah Presiden Soeharto tadi turun ya. Kenapa? Karena ketika Presiden Soeharto memerintah, itu dia cenderung untuk membatasi atau membuat sudut pandang penulisan sejarah itu harus dari pemerintah gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya di kontemporer, nah sudut pandangnya jadi lebih luas, ya. Tetapi
persamaan dari tiga ini, kolonial, kemerdekaan, atau kontemporer, dia punya satu persamaan. Apa itu? Ditulis dengan gaya bahasa yang blak-blakan, tegas, dan istilahnya itu apa adanya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sejarah zaman sekarang, kita nggak akan heran untuk menemukan tulisan kayak dia membunuh ini, dia mengkhianati ini, dia tidak suka dengan ini. Benar-benar blak-blakan dan tegas. Tapi kalau misalnya klasik, dia itu akan menggunakan bahasa kiasan. Dia itu misalnya kalau misalnya orang nggak akan mau ditulis dia pengkhianat. Dia akan ditulis misalnya, contoh, ada orang melakukan pemberontakan atau pengkhianatan. Dia akan ditulis dengan ada seekor kerbau menggigit batu bata. Contoh, kerbau menggigit batu bata. Kan kayak ini apa-apaan kok ada kebo gigit batu bata. Atau misalnya dia menjaga sungai selama puluhan tahun. Atau misalnya dia mencabut rumput selama 5 tahun. Kayak kok aneh gitu loh untuk ukuran zaman sekarang ya. Kenapa dia mesti nyabut rumput? Kenapa dia mesti gigit batu bata? Atau misalnya dia itu terbang misalnya. Kan nggak masuk akal. Nah, tetapi kenapa kok ditulis semacam itu? Untuk menghilangkan atau kalau dalam bahasa Indonesia namanya eufemisme ya, menghaluskan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi bisa jadi dia melakukan pembunuhan, bisa jadi dia melakukan pemberontakan, bisa jadi dia melakukan sesuatu yang normal-normal aja untuk manusia zaman sekarang kayak makan, tidur, apa segala macam, tapi dengan gaya bahasa yang lebay dan exaggerated gitu loh. Nah, itu kalau misalnya di ciri klasik seperti itu ya. Nah, berarti kita bisa tahu nih kalau untuk tradisional atau klasik ya sama aja ya. Ciri-cirinya itu seperti apa? Kecualinya tadi dia sifatnya gaya bahasanya lugas, blak-blakan, apa adanya. Pokoknya eksplisit gitu loh. Bener-bener ditunjukin ya. Kalau dia nggak mengkhianat ya mengkhianat. Kalau di zaman sekarang. Nah, ini yang sering kalian lihat di zaman sekarang itu adalah sejarah kontemporer. Kecuali kalau sejarah yang kalian biasa pelajari untuk yang kelas 12 ini ya, yang kayak kalian sekarang bab satunya itu ngomongin tentang disintegrasi atau ngomongin tentang demokrasi liberal, itu sebenarnya adalah masa ini nih, historiografi yang ditulis di sini. Makanya kalian bisa cari kalau khususnya di historiografi kontemporer itu nanti penceritanya itu agak berbeda, lebih detail dan lebih to the point. Gitu aja. Nah, itu kalau misalnya kita ngomongin tentang historiografi kontemporer. Tapi kalau klasik bagaimana? Kalau klasik ya dari B sampai dengan D ini gaya bahasanya magis, ya istilahnya lebay, exaggerated, terus kemudian berfokus di rajanya. Ya, berfokus di kekuasaannya. Jadi untuk melegitimasi atau memperkuat kekuasaan raja tersebut. Nah, terus kemudian kehidupan istana. Jadi istana sentris ya. Sementara kalau yang di kelas kolonial sampai kontemporer, dia itu sifatnya lebih umum, lebih merakyat ya, bahasanya kayak gitu. Sementara sumber datanya itu susah. Mau dari mana gitu loh. Kenapa? Ya karena macam-macam faktor. Bisa jadi sumbernya emang sudah hilang, atau yang memang kalau yang sekarang juga banyak akhirnya ditemukan adalah banyak sumber sejarahnya sengaja dihilangkan. Karena ya kalau misalnya ada yang khususnya kalau pada masa kolonial ya, banyak sumber sejarah itu yang memang sengaja disembunyikan oleh para penjajah untuk menghilangkan itu kita terhadap sejarah kita itu seperti apa. Ada yang seperti itu. Nah, itu ya untuk nomor 7. Ciri khas kelas tradisional, gaya bahasanya itu exaggerated, terus religio magis, kekuasaan rajanya itu yang ditekenin, kemudian sampai sumber data sulit untuk dicari karena emang nggak tahu kemana gitu. Itu ya. Nomor 7, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Termasuk juga tadi urutan historiografi. Ya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut dulu ke nomor 8. Nah, kalau tadi ini adalah ilmu bantu. Nah, sekarang adalah ilmu turunan sejarah. Nah, kalau tadi kan ilmu bantu, jadi ilmu luar yang membantu sejarah. Tapi kalau sekarang adalah ilmu turunan atau ilmu yang berasal dari sejarah. Apa aja nih? Nah, di sini ada dia nggak ditanyakan tentang namanya ya. Di sini ditanyakan namanya cuma yang ini, yakni epigrafi. Cuma sebelum kita tahu epigrafi, ini kita harus tahu dulu apa yang mempelajari misalnya aksara kuno, fosil, apa segala macamnya. Jadi kalau ilmu yang mempelajari aksara kuno, ini kita namakan sebagai namanya itu filologi.
Ya. Jadi kalau ngomongin tentang kita ngeliat di kertas, ternyata tulisannya itu tulisan Jawa misalnya atau tulisan zaman dulu. Nah, itu kita bisa mencari bantuan di ahli filologi namanya. Jadi filologi adalah ilmu untuk mempelajari tulisan kuno. Itu yang pertama. Kemudian mata uang kuno. Mata uang kuno ini punya ilmu sendiri, namanya numismatika, ya. Jadi numismatika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang mata uang jadul atau mata uang yang below 19.900-an. Nah, itu namanya numismatika namanya. Nah, terus kemudian fosil. Tapi itu fosil, fosil itu adalah ya batu sisa makhluk hidup yang sudah membatu. Nah, ini punya ilmunya sendiri. Ilmunya ini kita namakan sebagai paleontologi namanya. Nah, cuma di sini kalau kita bertanya, kalau manusia, fosil manusia namanya apa? Ya namanya paleoantropologi namanya. Bukan paleontologi. Kalau paleontologi kan umumnya. Tapi kalau untuk manusianya khusus, itu namanya paleoantropologi namanya. Nah, terus kemudian, prasasti. Inilah jawabannya. Prasasti akan dipelajari dengan epigrafi. Nah, sekarang begini. Kenapa bukan filologi untuk prasasti? Karena kalau filologi dia ini cenderung untuk sesuatu yang sifatnya tulisannya doang. Tetapi kalau prasasti juga perlu kayak pengetahuan tentang batunya, pengetahuan tentang gayanya itu bagaimana ditulisnya, sampai ke pokoknya detail-detail batunya itu akan lebih dipelajari di situ. Gitu. Jadi sebenarnya filologi itu juga epigrafi ini sebenarnya bagian dari filologi tersebut. Tapi memang secara khususnya yaitu ada yang namanya epigrafi. Nah, sementara kalau peninggalan purbakala itu apa ilmunya? Ini kita namakan sebagai arkeologi. Gitu ya. Jadi kalau peninggalan purba secara umum itu kita namakan arkeologi. Kenapa bukan paleontologi? Kalau paleontologi itu lebih ke fosilnya. Tapi kalau arkeologi bisa berupa benda, bisa berupa rumah, artefak ya. Nah, saya seperti itu. Oke. Nomor 8 Itu ini mata uang kuno apa Kak? numismatika. Oke. Numismatika ya. Jadi kalau kita mau lihat koin jadul, kalau kita ngeliat koin zaman kerajaan, nah itu kita bisa gunakan numismatika ilmunya. Ada juga yang kalau bahasanya itu numismatologi, tapi kalau di Indonesia itu nggak terlalu populer ya istilah itu. Kalau itu lebih ke luar negeri ya. Kalau di Indonesia namanya numismatika. Oke ya. Nomor 8, ada yang mau tanyakan lagi? Kalau enggak, kita lanjut ke nomor selanjutnya ya. Nah, mungkin ini dia akan jadi gini ya. Ini untuk soal soal untuk materi ininya. Ini sampai nomor 20 apa nomor nomor 15. Nah, ini kelihatannya sampai nomor 10 dulu. Nanti setelah nanti nomor 11-nya kayak disisain untuk kalian kerjakan. Nanti abis ini kayak dia akan beralih ke materi praaksara. Kan ini 2 materi ya. Biar praaksaranya bisa kebahas ya. Oke, sekarang kita nomor 9. Nah, di sini dikatakan seorang sejarah istilahnya mencari kesesuaian tanggal dengan isi. Nah, di sini ini untuk mencari apa? Nah, tadi kayak disebut ada yang namanya otentisitas dan ada yang namanya kredibilitas atau sering disebut sebagai orisinalitas. Nah, kalau otentik itu asli dari kontennya. Tapi kalau orisinalitas adalah otentik atau asli dari asalnya gitu. Nah, di sini dikatakan mencari tanggalnya dengan isinya. Nah, berarti kalau isi ini akan masuk kemana tadi ya? Otentisitas, kontennya. Untuk dicari tentang ternyata ini isinya begini, itunya begini. Nah, ini otentik nih atau asli dari isinya. Seperti itu. Tadi Candy sudah jelaskan secara itu ya di awal-awal. Nomor 9, ada yang mau tanya dulu nggak untuk nomor 9? Kalau nggak, kita lanjut dulu. Nah, ini nomor 10. Nah, nomor 11 sampai nomor 15, nanti kalian bisa dikerjakan di itu saja, untuk kerjakan latihan mandiri saja. Nanti kita, kalau ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan ke Candy langsung ya, seperti itu ya. Oke, kita bahas di bab ini, untuk bab, itu di nomor 10. Nah, sini dikatakan, nah tadi kita sudah menjelaskan tahapannya ya, topik, heuristik, kritik verifikasi, interpretasi, dan terakhir adalah historiografi. Nah, di mana di sini yang dilakukan pada tahapan heuristik? Nah, tadi heuristik itu apa? Heuristik itu kita ambil semua, nggak peduli itu ngeliru, nggak peduli itu benar banget atau nggak peduli itu meragukan, ambil aja dulu. Nah, berarti di sini yang mana? Ya jelas ya, mengumpulkan sumber yang dipercaya.
logam. Jadi apapun itu bentuknya, apapun bentuk caranya, kita ambil aja dulu. Nah, baru nanti di tahapan kritik dan verifikasi kita pilah mana nih yang Kak, gimana Kak? Heuristik bisa diulangi? heuristik. Ambil semua yang kita perlu. Misalnya kita mau meneliti tentang apa ya, masuknya perusahaan Toyota ke Indonesia. Kita akan cari data-datanya. Mau data yang berasal dari sana, mau data yang dari sini, mau data yang mungkin meragukan, wawancara orang ke orang, atau misalnya kesaksian orang-orang, kita kumpulin semua. Semuanya aja. Nah, di situ kan kita tidak tahu apakah data tersebut valid, apakah data tersebut asli, orisinal, otentik, atau datanya malah palsu. Tapi kita nggak memperdulikan itu. Kita bodoh amat lah dengan apa yang ada di situ. Yang penting kumpulin semua. Semuanya menjadi satu. Yang penting ini menunjukkan kita pengen tadi meneliti bagaimana sejarah perusahaan Toyota ke Indonesia. Nah, di tahapan yang kedua, kalau tadi kita sebut sebagai namanya kritik ataupun verifikasi, kita akan melakukan analisis. Kita akan melakukan ngecek nih, ini sesuai kagak? Sesuai ini belum tentu ini datanya benar atau salah, enggak. Misalnya begini, kita pengen tahu sejarah masuknya brand itu ke sini atau merek tersebut ke sini. Tetapi di sini di satu ini misalnya ada dua data nih. Yang satu nunjukin, oh ternyata Toyota masuk ke Indonesia tahun 70-an misalnya. Ternyata di sini juga ada itu Toyota membuat Toyota Kijang tahun 77. Oke, ini perlu nggak data ini? Sebenarnya sih perlu sih, tapi kayaknya nggak nyambung dengan apa yang pengen kita cari. Maka ini kita bisa bebas, mau disimpan, mau dibuang, atau mungkin dimodifikasi. Yang penting tetap mengutip sumber yang sama. Gitu aja. Jadi suka-suka kita. Kalau untuk menulis sejarah, yang datanya suka-suka kita, nah kita juga pilahnya pun suka-suka. Yang penting sesuai dengan ininya, apa yang mau kita ituin. Gitu ya. Oke, ada yang bertanyakan dulu di nomor 10. Nah, ini ya, ini kayak disisakan di nomor, jadi kalian bisa nanti kayak dikasih, ini kayak ditandain aja dari nomor 11 sampai nomor 15 itu adalah materi tentang metode awal atau ilmu sejarah secara umum. Jadi kalau misalnya ini kalian bisa kerjakan langsung, ini sengaja kayak dikosongin ya, cukup banyak ya ternyata soalnya. Jadi kita akan lanjut ke bagian nomor 16, yakni manusia praaksara atau kehidupan manusia praaksara Indonesia di sini. Oke, di sini kita lihat bahwa adalah kehidupan manusia era Paleolitikum. Apa itu paleo? Kalau kita berbicara tentang namanya Paleolitikum, Paleolitikum ini berasal dari kata bahasa Yunani, paleo, dan litikos ya, litikos. Paleo ini artinya adalah tua, lama, atau jadul ya, kayak gitu. Sementara litikos ini adalah batuan ya. Ada kata litosfer ya, kalau kita ngomongin tentang litosfer, ya itu sebenarnya artinya adalah batuan. Nah, berarti kalau kita ngomongin tentang Paleolitikum, ini adalah pola kehidupan manusia yang masih sangat awal banget. Di mana mungkin kita mengenal istilahnya itu hidupannya bagaimana. Kehidupannya dia itu sifatnya nomaden. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia ini melakukan kegiatan yang dinamakan sebagai food gathering. Apa itu food gathering? Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah berburu dan mengumpulkan makanan. Jadi dia belum mengenal sistem pertanian, belum. Dia masih berburu. Nah terus kemudian dia itu biasanya hidup dalam kelompok yang kecil. Ya, jadi kalau misalnya di masa Paleolitikum, dia itu cenderung hidup dalam kelompok-kelompok yang bisa dikatakan terbatas. Nah, alat-alatnya apa? Biasanya contohnya alat-alatnya itu adalah alat yang bisa dipergunakan untuk berburu. Contoh seperti kapak genggam, bisa juga ada kapak perimbas. Nah, itu adalah salah satu contoh alat yang digunakan manusia pada masa Paleolitikum. Nah, berarti di sini mana yang istilahnya itu sudah menunjukkan Paleolitikum. Tetapi yang di sini ditanyakan adalah kecuali. Kecualinya yang mana? Ya berarti yang tidak masuk ke sini. Hidup nomaden, hidup dalam kelompok kecil, food gathering, terus kemudian dia memang berburu. Nah, peralatan hidup dari batu dan tulang. Betul. Jadi bukan ini jawabannya. Tetapi kalau sudah mengenal pola kesukuan, itu belum.
Kenapa? Kalau pola kesukuan itu nanti dia akan muncul ketika pada masa megalitikum atau pada masuknya si Deutero Melayu itu, dan nanti akan masuk kepada masa perundagian. Jadi perundagian itu masyarakat kita pada saat itu sudah bisa melakukan olah logam, entah itu perunggu, entah itu tembaga, entah itu besi. Itu mereka sudah bisa melakukan itu. Jadi pola kehidupannya sudah kompleks, pola kehidupannya itu sudah rumit, dan akhirnya mengenal pola kesukuan seperti itu. Nah itu ya, jadi kalau Paleolitikum ciri khasnya tadi, dia terbuat dari batu dan tulang, peralatan-peralatannya, terus kemudian dia mengumpulkan makanan atau food gathering, kemudian hidup berkelompok kecil ya di sini, dan mengenal api ya. Hidup manusia itu mengenal api dari zaman Paleolitikum seperti itu. Oke, nomor 16 ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita lanjut dulu sedikit. Nah, ini 17 masih yang tadi ya. Kenapa? Tadi kan kita ngomongin dia itu hidupnya nomaden, tapi di nomor 17 ini kenapa? Gitu loh. Apa yang menyebabkan kehidupan pada masa itu tuh pindah-pindah gitu loh. Jadi misalnya di sini pindah, kalau itu pindah. Kenapa? Karena di sini kalau ngomongin mengenai apa namanya nomaden, dia itu akan tergantung dari apa yang ada di situ. Misalnya dia menetap di situ. Nah terus kemudian, aduh binatangnya habis, aduh tumbuhan yang bisa kita ambil habis. Lalu apa yang mereka lakukan? Pindah untuk mencari tempat yang menyediakan apa yang mereka perlukan. Jadi kalau misalnya di sini habis, ya mereka pindah sampai mungkin wilayah ini akan tumbuh lagi atau muncul lagi. Mereka pindah. Di sini habis, pindah lagi. Di sini habis, pindah lagi. Kayak gitu. Nah, itu yang disebut sebagai pola kehidupan nomaden. Cuma ketika nanti pada masuk ke masa Mesolitikum, jadi kan setelah Paleolitikum ini ada masa yang dinamakan sebagai Mesolitikum. Nanti polanya akan berubah lagi, ya. Jadi ketika pada masa Mesolitikum itu nanti akan ada kehidupan yang sudah sedikit lebih menetap atau yang kita namakan sebagai semi sedenter namanya. Nanti kalau nggak salah nanti ada soalnya seperti itu. Oke, nomor 17, ada yang mau tanyain dulu nggak untuk nomor 17 ini? Jadi nomaden kenapa? Untuk mencari yang wilayah yang bisa menyediakan atau providing sumber dayanya dia, gitu ya. 17 yang C. Nah, sekarang kita akan bahas di nomor 18. Nah, di Indonesia memang manusia praaksara khususnya dari zaman-zaman Paleolitikum. Jadi kalau kita tahu ya, kalau masa Paleolitikum itu sebenarnya kita harus melihat eranya dulu. Era manusia praaksara itu terbagi dua. Ada yang namanya itu yang disebut sebagai masa Pleistosen, dan ada yang kita sebut sebagai masa Holosen. Pleistosen ini adalah era yang dimulai dari 2,4 juta tahun sebelum Masehi sampai kira-kira 10.000 tahun sebelum Masehi. Nah, ini adalah Pleistosen. Pleistosen itu nanti akan terbagi tiga. Ada Pleistosen awal, kemudian ada Pleistosen tengah, sama satu lagi adalah Pleistosen akhir. Ya. Nah, Pleistosen awal ini contoh manusianya itu kalau di dulu itu contohnya Meganthropus paleojavanicus. Itu Pleistosen awal. Jadi dia eranya itu sekitaran 1.800.000 tahun yang lalu sampai sekitaran berapa ratus juta juga. Sekitaran 1 juta atau 900.000 tahun yang lalu. Nah, setelah itu adalah Pleistosen tengah. Pleistosen tengah ini contoh manusianya itu seperti Pithecanthropus erectus, ya, atau manusia Homo erectus atau manusia yang berjalan tegak, itu dia masanya Pleistosen tengah. Sementara kalau Pleistosen akhir itu contohnya seperti Homo wajakensis, Homo soloensis, dia seperti itu. Nah, Holosen ini adalah era di mana dia ini ketika 10.000 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, berarti ini sudah masuk kepada manusia modern. Nah, tetapi masih diperdebatkan apakah manusia modern ini baru dimulai pada masa Holosen ataukah dia sebenarnya sudah ada dari zaman Pleistosen. Karena catatan arkeologi kita menunjukkan bahwa manusia modern itu bahkan sudah ada dari 50.000 sampai 150.000 tahun sebelum Masehi. Berarti lebih tua daripada zaman Holosen. Gitu. Nah, itu memang masih diperdebatkan ya sampai sekarang. Itu ya kalau kita dalami lagi memang panjang ya pembahasannya. Nah, tetapi kalau di Indonesia mana kebudayaan yang identik dengan masa
Paleolitikum ini atau pada masa Pleistosen tengah sampai Pleistosen akhir. Nah, ini kita namakan sebagai kebudayaan di sini kalau nggak salah ya, kayaknya juga agak lupa, ada kebudayaan Ngandong dan satu lagi adalah kebudayaan Pacitan. Ya. Jadi Ngandong dan Pacitan. Jadi Pacitan itu adalah kebudayaan yang kenapa dinamai kebudayaan Pacitan, karena memang ditemukan di Pacitan dari Jawa Timur sana. Itu dia memang memiliki pola, ditemukan alat-alat yang kebanyakan ditemukan dari tulang atau terbuat dari tulang. Sementara kalau Ngandong itu kebanyakan dari batu tapi masih dalam bentuk kasar, gitu ya. Makanya dari Pacitan dan Ngandong inilah yang ditatakan sebagai artefak-artefak yang identik dengan masa Paleolitikum atau masa batu tua ya, saya seperti itu. Oke, ada yang mau tanyakan dulu untuk nomor 18. Nah, tapi kalau misalnya kalian bertanya, Sangiran dan Trinil bukannya juga ya? Sangiran dan Trinil iya, itu adalah salah satu tempat ditemukan artefak atau bahkan fosil dari Pithecanthropus erectus. Tetapi ini dia berasal bukan dari Pleistosen awal. Dia asalnya dari Pleistosen tengah. Nah, sementara kalau Mojokerto sama Indil itu dia Pleistosen akhir atau sekitaran sebelum 10.000 tahun yang lalu. Kayak gitu ya. Oke, itu untuk nomor 18. Nah, terus kemudian sekarang tadi ketika Paleolitikum itu selesai, akan berlanjut dengan masa yang disebut sebagai namanya masa Mesolitikum. Apa ciri khas dari masa Mesolitikum ini? Jadi tadi, Mesolitikum dia ini memiliki ciri khas dengan kehidupan yang disebut sebagai semi-sedenter atau setengah menetap. Jadi, dia tidak lagi berpindah-pindah sesering dulu zaman Paleolitikum. Tapi ya kadang-kadang kalau misalnya habis ya mereka pindah, tapi dengan waktu yang lebih lama. Gitu ya. Nah, mereka ini akan tinggal di sebuah goa. Goa yang mungkin kalau zaman sekarang peninggalannya masih ada di beberapa tempat ya, seperti kalau yang paling dekat di Jawa Barat itu di Bandung, ada yang namanya Goa Bandung, itu bukan yang di ini ya, bukan yang di Goa Jawa, Goa Belanda, Goa Jepang itu beda lagi. Yang di ini Goa Pawon namanya. Itu kalau goa ini akan disebut dengan namanya itu Abris Sosroce namanya. Jadi Abris Sosroce ini yang juga menjadi jawaban di pertanyaan kita kali ini adalah semacam tempat tinggal, semacam goa untuk tempat manusia purba atau manusia praksara itu tinggal. Jadi mereka tinggalnya tuh di situ. Nah, terus kemudian ada di sini peninggalannya yang peninggalannya itu yang bahasanya itu disebut sebagai Jokkenmodinger. Jokkenmodinger itu adalah apa ya bahasanya ya? Jokkenmodinger itu adalah sampah dapur. Sampah dapur yang berupa kerang. Nah, kalau misalnya ini berupa kerang, ini menunjukkan bahwa manusia pada saat itu hidup di sekitaran perairan. Baik itu perairan laut ataupun perairan tawar. Nah, cuma di sini perairan tawar ini kenapa kok banyak juga kerangnya? Ya karena memang zaman dulu kan lebih ini ya dibandingkan zaman sekarang. Nah, itu kalau misalnya tadi kalau kita ngomongin tentang Goa Pawon yang ada di Bandung ya, itu kenapa kalau kita bertanya kok Bandung dulu kok banyak kerangnya? Ya karena memang Bandung pada masa Pleistosen akhir itu adalah berupa danau besar. Danau besar yang sekarang itu menjadi kota Bandung gitu loh. Makanya kalau kita ke Bandung, itu dia konturnya dia agak turun gini dia. Agak turun datar. Nah, karena dulunya itu dia adalah danau zaman dulu, tapi akhirnya runtuh dan akhirnya menjadi kota Bandung yang kita kenal sekarang. Gitu ya. Oke, nomor 19 Mesolitikum. Nah, di sini ada Hacekorte. Kalau Hacekorte ini agak lupa, mungkin tadi kayak di search lagi atau kalian juga bisa search Hacekorte itu apa. Kalau pebble itu semacam bulat-bulatan yang biasanya digunakan untuk menggerus sesuatu ataupun juga sebagai perhiasan juga bisa. Kalau Hoabin ini sebenarnya adalah kebudayaan yang muncul pada masa Mesolitikum. Makanya tadi ketika masa Mesolitikum ini yang muncul ketika masa Pleistosen akhir, ini bahkan dikatakan sudah manusia modern. Kenapa? Karena Hoabin atau sering lengkapnya disebut sebagai Bakson Hoabin adalah kebudayaan yang membawa tembikar ke sini. Jadi kebudayaan tembikar atau kebudayaan gerabah itu dibawa oleh peradaban Bakson Hoabin ke Nusantara pada masa Mesolitikum. Berarti artinya apa? Sudah ada hubungan manusia dari luar wilayahnya itu ke sini gitu loh. Jadi nggak ini ya. Jadi bisa dikatakan ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia-manusia semacam Homo erectus atau Meganthropus, itu tidak masuk akal gitu loh.
Nah itu yang kalau kita ngomongin tentang apa kok Mesolitikum ini sudah, bahkan ada yang bilang Mesolitikum ini sudah manusia modern. Jadi dia ini masanya tadi ya masuk ke masa Pleistosen akhir atau sebelum 10.000 tahun yang lalu tapi di atas 100.000 tahun. Kayak gitu. Oke, nomor 19. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nomor 19. Oke, kalau nggak ada kita lanjut dulu ke nomor 20 ya. Nah, setelah pada masa Mesolitikum, maka akan terjadi perubahan radikal dalam kehidupan manusia. Nah, ini untuk menjawab nomor 20 dan 21. Tapi mungkin kita akan bahas dulu, lebih enak malah 21 dulu. Jadi, ketika pada masa Mesolitikum selesai dan Mesolitikum akhir itu ya, itu masuk bangsa namanya Proto Melayu. Dikatakan oleh si siapa itu? Kern atau siapa, kayak lupa tokohnya itu siapa. Nah, Proto Melayu ini ada beberapa teori. Ada yang bilang dia itu dari Yunan, Cina Selatan. Ada yang bilang dia itu dari Asia Tenggara. Ada yang bilang dia itu dari Asia Tengah. Ada yang bilang bahkan dari Afrika. Nah itu makanya banyak sekali teori-teori. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, untuk teori masuknya bangsa Indonesia, ini ada beberapa. Ada dari Yunan, ada dari Nusantara, bahkan dari dalamnya itu sendiri ya, ada juga dari Asia Tenggara, ada out of Taiwan, sama out of Afrika. Nah ini masing-masing itu memiliki ininya sendiri, masing-masing itu memiliki tokohnya sendiri. Misalnya seperti teori, kalau misalnya teori Yunan, ini siapa yang itu ini? Tadi von Heineggelden sama Kern. Dia bilang kenapa? Karena alatnya sama, bahasanya sama. Kalau teori Yunan. Kalau teori Nusantara, ini si Muhammad Yamin sama Goris Keraf, sama Jack Crawford, tadi lupa nama depannya. Karena apa? Mereka ini memiliki ya bahasa yang mirip sekali dengan apa yang ada di masyarakat sekarang kita ini. Itu kalau teori Nusantara. Kalau out of Afrika, genetika, DNA-nya. Ini si tokohnya ini kayak Max Kingman ya. Tapi kalau misalnya out of Taiwan, ini si Harry Truman Simanjuntak sama yang lainnya, karena bahasanya sama gitu loh. Jadi banyak faktor atau banyak teori yang menyatakan dari mana sih keberadaan manusia Indonesia ini. Nah, kalau kita kembali ke soalnya, di sini dikatakan bahwa food gathering ke food producing. Nah, ini masuk pada masa Proto Melayu itu. Nah, ini akan menandakan yang tadinya Mesolitikum menjadi pada masa Neolitikum. Neo itu artinya baru. Baru yang istilahnya itu alat-alatnya ini juga akan berubah. Yang tadinya itu yang sifatnya kalau kita di Neolitikum itu tadi food gathering, ya, itu menjadi food producing. Apa itu food producing? Food producing adalah kondisi di mana itu yang tadinya dia berburu dan mengumpulkan makanan, sekarang dia itu bertani atau bercocok tanam. Bertani ini adalah dia itu lebih pokoknya ada sesuatu dan dia bisa menanam itu untuk kelangsungan hidup yang lebih lama. Nah, makanya karena dia bertani, dia ini akan lebih sifatnya itu menetap. Nah, untuk mendukung kegiatan pertanian ini, apa yang mereka bikin? Apa alat batu apa yang mereka buat? Nah, ini ada dua. Ada yang namanya di sini kapak persegi dan ada yang gunanya itu kapak lonjong. Gunanya apa? Ya untuk bercocok tanam itu, ya mereka menggunakan itu. Gitu loh. Jadi nggak lagi mereka menggunakan alat yang digunakan untuk berburu, meskipun mungkin aja masih ada, tetapi mereka itu lebih banyak digunakan untuk bertani. Nah, siapa di sini yang mempopulerkan itu adalah bangsa Proto Melayu. Bangsa Proto Melayu ini, ya kalau Proto ya, Proto ini kan artinya adalah tua. Nah, Proto ini nantinya akan menjadi suku bangsa apa? Bermacam-macam ya. Contohnya misalnya ada Batak, kemudian ada Nias, kemudian ada juga Toraja. Nah, itu adalah etnis-etnis yang muncul dari munculnya bangsa Proto Melayu, kayak gitu. Nah, sementara kalau misalnya kita ngomongin tentang Deutero Melayu yang setelahnya ini, itu nanti akan melahirkan bangsa apa? Ya ada bangsa Jawa, ada Melayu yang sekarang ini ya, terus kemudian Bugis, kemudian ada Banjar dan segala macam. Jadi etnis-etnis yang lebih tinggal di pesisir, dia etnisnya adalah Deutero Melayu. Sementara kalau Proto Melayu ini dia tinggalnya lebih ke arah pegunungan ya, dia lebih ke pedalaman kayak gitu contohnya.
Nah, itu kalau untuk nomor 20 dan 21. Itu ada bahasa Proto Melayu, alatnya seperti ini, kurang lebihnya. Oke, untuk nomor 20 dan juga nomor 21. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang ditambahkan. Kalau enggak, kita lanjut dulu ke nomor 22. Nah, di sini. Nah, setelah kita ngomongin tentang Neolitikum, sebenarnya ada satu masa atau satu waktu yang sebenarnya masih masuk ke Neolitikum ini. Nah, cuma Neolitikum ini disebut sebagai periode awal dan yang disebut periode akhir yang kita namakan sebagai periode Megalitikum. Nah, jadi kalau misalnya kita bertanya, apakah Megalitikum itu masa yang berbeda? Sebenarnya enggak. Jadi itu masih masuk ke zaman Neolitikum. Cuma ini yang dibedakan lebih kepada eranya aja. Yang ini era awal, kalau yang ini era akhir. Nah, untuk Megalitikum ini menandakan apa sebenarnya? Megalitikum menandakan bahwa pada masa itu masyarakat praaksara kita sudah mengenal sistem religi atau sistem kepercayaan. Nah, sistem kepercayaan yang terjadi di era Megalitikum ini kita bisa bagi menjadi 3 besar. Ada yang dinamakan sebagai animisme, kemudian ada yang namanya itu dinamisme, sama satu lagi adalah totemisme. Jadi ada 3 ya, ada animisme, ada dinamisme, sama satu lagi adalah totemisme. Nah, animisme itu apa? Animisme adalah kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Jadi roh nenek moyang, pokoknya sesuatu yang nggak terlihat, roh nenek moyang, itu namanya animisme. Nah, terus kemudian kalau dinamisme itu apa? Itu kepada benda yang dianggap punya kekuatan gaib. Nah, sementara kalau totemisme apa? Kalau totemisme itu kepada hewan yang disakralkan atau disucikan, kayak gitu. Nah, itu adalah religi atau kepercayaan yang muncul pada masa Megalitikum khususnya. Nah, untuk mendukung atau mensupport kegiatan religi tersebut, makanya kenapa disebut Megalitikum, karena dia ini banyak batu-batuan yang dibentuk dengan cara yang gede-gede. Mega ya, mega itu artinya gede. Nah, apa aja contohnya? Misalnya seperti menhir, ada juga di sini dolmen, kemudian ada juga namanya punden berundak. Terus kemudian ada yang namanya itu, mungkin kayak dibawain lagi. Ada yang namanya itu sarkofagus. Terus kemudian ada juga yang namanya waruga, gitu ya. Tapi kadang-kadang juga ada yang namanya itu pandusa, kalau nggak salah pandusa ya. Nanti kayaknya jelasin. Menhir ini apa? Menhir itu adalah tugu atau semacam ya tugu prasasti. Tugu prasasti yang didirikan untuk menghormati roh nenek moyang. Berarti kalau menhir ini lebih identik untuk animisme ya. Jadi tugu itu didirikan setelah kayak semacam ritual. Nah, setelah ritual didirikanlah menhir. Nah, itu yang akan didirikan untuk menghormati atau memuja roh nenek moyang. Nah, terus kemudian ada dolmen. Dolmen ini adalah meja untuk sesajen, meja untuk sesembahan. Nah, tadi kayak disebut ada yang namanya pandusa. Nah, pandusa ini adalah dolmen, tetapi di bawahnya itu ada kayak semacam kuburan orang yang mungkin disucikan. Bisa kepala suku, bisa pemuka agama, atau pemuka religi ya, bahasanya kayak gitu. Nah, itu adalah pandusa, tapi dia sebenarnya dolmen. Nah, terus kemudian pundan berundak ini adalah tempat ritual sehari-hari. Jadi kalau ada pundan berundak yang bentuknya seperti ini, nah kayak gini, nah itu adalah tempat ritual untuk keseharian biasanya. Tapi kalau menhir dia itu lebih khusus. Gitu. Nah, kalau sarkofagus ini adalah peti kubur batu. Sementara kalau waruga ya, waruga itu juga sama, peti kubur batu juga. Cuma perbedaannya apa? Kalau sarkofagus, dia ini bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya kayak peti mati ya, kalau sarkofagus. Tapi kalau waruga, dia ini bentuknya lebih vertikal. Nah, gitu. Makanya penempatan posisi jenazahnya juga berbeda. Kalau sarkofagus ya kayak orang tidur biasa aja penempatan jenazahnya. Tapi kalau untuk waruga, dia ini cenderung untuk lebih meringkuk. Jadi kayak duduk meringkuk gitu posisi jenazahnya. Dan juga orangnya juga berbeda di dalamnya. Kalau sarkofagus itu untuk orang penting atau orang-orang yang kastanya itu tinggi. Sementara kalau waruga dia ini untuk yang
masyarakat biasa, dia itu di waruga bentukannya. Kayak gitu ya. Nah, jadi waruga adalah peti kubur batu yang sifatnya itu dia untuk warga biasa dan bentuk jenazahnya juga berbeda kurang lebihnya. Gitu ya. Oke, nomor 22 yang ada yang mau tanyakan dulu? Oke, satu soal lagi ya. Ini karena sudah masuk waktu juga. Oke, di sini tadi apa yang menjadi dasar pembangunan candi? Nah, tadi kayak ini sudah bentuk seperti ini. Ini mirip seperti pembangunan Candi Borobudur. Candi Borobudur, ya dia mengikut apa? Bangunan apa? Nah, ini adalah bangunan yang namanya itu adalah punden berpundak, yaitu dipakai sebagai tempat pemujaan yang untuk biasanya untuk itunya sehari-hari. Nah, tadi ya, menhir apa? Tugu. Dolmen, meja untuk sesajen. Kalau sarkofagus, yaitu peti kubur yang seperti ini. Waruga, peti kubur yang bentuknya vertikal. Di situ. Ya tadi ya, kalau berundang-undang itu, dia memang dia banyak digunakan untuk konsep pembangunan candi ya. Seperti itu. Khususnya ketika masuk masa Hindu-Buddha tahun 100-an Masehi di situ. Oke, 23 satu lagi deh, mungkin ini biar kita masuk lengkap ke masa perundagian. Jadi di sini masa perundagian dia ini adalah masa yang dinamakan sebagai masa logam. Nah, masa logam ini dia ini ada beberapa ya, ada perunggu, ada besi, ada juga tembaga. Nah, kenapa dinamakan perundagian? Karena memang dia ini memiliki pembagian kerja yang sudah khusus. Jadi mereka itu sudah ada ininya tuh, masyarakat yang punya keahlian khusus ya masing-masing sendiri. Nah, alat-alat peninggalan masa logam ini juga bermacam-macam. Misalnya nanti ada yang namanya itu nekara. Misalnya juga ada yang namanya moko. Kemudian mungkin kayak ditulis lagi di bawah, ada yang namanya itu kleinbel sama wezenbel. Sama satu lagi adalah wezenbel. Nah, ini adalah peninggalan dari masa perundagian atau dari masa logam. Nah, apa nekara? Nekara itu adalah semacam gendang. Jadi gendang yang biasanya digunakan untuk ritual memanggil hujan. Nah, itu nekara ya. Tapi kalau moko itu nekara kecil yang biasanya digunakan untuk mas kawin. Sementara kalau kleinbel atau wezenbel itu kapak logam, tetapi yang kalau kleinbel itu dia yang gede, wezenbel itu dia yang kecil. Ya, itu biasanya digunakan untuk penamaan status masyarakat pada saat itu. Jadi kalau yang biasanya menggunakan itu biasanya adalah orang dengan status yang lumayan tinggi, kayak gitu ya. Nah, di sini di daerah Pejeng itu di Bali, ini ada benda yang dikeramatkan oleh masyarakat di situ. Yakni apa ya tadi ya? Nekara. Nah, sekarang kenapa nekara ini banyak ditemukan di Bali sampai Nusa Tenggara? Ya simpel, karena memang di Bali sampai Nusa Tenggara itu memang wilayah yang bisa dikatakan hujannya itu nggak terlalu banyak. Tapi kalau di Bali kan masih banyak ya. Tapi kalau di Nusa Tenggara itu hujannya itu nggak terlalu sering, makanya mereka banyak melakukan sesuatu untuk melakukan ritual memanggil hujan gitu loh. Nah, ritual memanggil hujan inilah yang nantinya akan digunakan nekara seperti itu. Gitu ya. Tapi kalau tadi ya itu kleinbel, wezenbel, ya ini nih kapak corong itu. Tapi ya tadi kalau kleinbel tuh yang gede, wezenbel yang kecil di situ. Kalau bejana perunggu ya tadi moko itu nekara kecil atau juga bejana yang bentuknya seperti ini. Nah, kalau moko itu yang kayak nekara tapi bentuknya itu untuk mas kawin. Seperti itu ya. Oke, sama kalau tadi megalitikum sudah kita bahas ya bahwa dolmen itu dia itu adalah tempat untuk sesaji, tempat untuk menaruh ya sesajen untuk roh nenek moyang. Ya berarti di sini untuk apa? Untuk tradisi pemujaan kepada nenek moyang seperti itu. Sampai di sini, ada yang mau tanya dulu nggak? Untuk masa pra-aksara. Tapi kita tahu ya, ada era-eranya. Paleolitikum, Meso, Neo, Mega, dan satu lagi adalah Pak, ya. kleinbel sama zenbel tadi tuh buat apa? Atau mungkin bisa dijelasin tadi tiga-tiganya tuh nekra, moko, sama kleinbel. Nekara itu untuk ritual manggil hujan. Jadi gendang untuk ritual manggil hujan. Ya, moko adalah nekara kecil. Nekara kecil tapi untuk mas kawin. Ya, jadi nekara itu untuk gendang aslinya, moko itu cuma untuk mas kawin, tapi dia bentuknya nekara kecil. Kleinbel dan wezenbel itu kapak corong, kapak perunggu, tapi biasanya itu digunakan untuk penanda status masyarakat, dia itu orang terpandang atau tidak, gitu. Itu ya, untuk bedanya di situ aja. Apalagi mungkin? Oke, makasih Kak. Oke.
Oke, seperti tadi, nomor 26 sampai 30, nanti kalian boleh, Andi akan kasih ini ke kalian itu bisa kerjakan secara mandiri ya. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, ya silakan tanyakan ke Kak Endi. Nah, berhubung juga di sini sudah jam 12, sudah masuk waktu juga. Terima kasih bagi kalian yang sudah hadir dan mohon maaf ini tidak bisa terhitungkan semua karena memang ternyata soalnya cukup banyak ya. Karena soal standarnya kan cuma 15 atau 20, tapi ini kelihatannya karena 2 bab ya seperti itu. Ini tidak cukup sih 1,5 jam di sini. Terima kasih sudah hadir dan mohon maaf jika KND ada sedikit kesalahan kata atau kesalahan teknis ataupun yang membuat tidak berkenan karena kita ataupun KND khususnya sebagai seorang manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Jadi untuk hari ini kita akhiri saja dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita baca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Silakan kalau mau live boleh ya. Itu dulu ya untuk hari ini ya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, silakan kalau mau live boleh ya untuk hari ini ya. Kita ketemu lagi pekan depan ya. Oke, makasih banyak Kak. Ya, silakan mari, silakan. Boleh, silakan kalau mau live boleh ya.